kita itu ya manusia ya sekarang ya, semua orang nyari berkat, bener nggak? Kalau kita ikut Yesus, maka hidup kita akan diberkati. Mungkin karakteristik berkat di zaman modern ini ya, mungkin lebih materialistik kali. Nah, ya makanya jadi ini sebenarnya bukan benar dan salah, tapi mungkin bagaimana zaman membentuk ya. Halo, shalom semuanya. Halo dong. Halo semuanya. Iya, ini narasumber kita nih kurang briefing nih kayaknya nih. Kurang semangat nih. Iya. Dikirain lu mau perkenalin gua dulu gitu loh. Oh, nggak usah, biar misteri. Oke. Misterius gitu. Oke, kembali lagi di Sitok. Sitok. Ngobrol santai tentang kebenaran dan hidup. hidup. Yeay. Tentang berkat. Oh ya, kali ini tentang berkat, guys. Nah, ya seperti biasa suara saya ini ya, saya Flo dan ada Angga. Saya Rick Ruben. Nah, Rick Ruben. Kita bakal ngomongin sesuatu hari ini, yaitu yang udah di-spoil tadi adalah berkat. Apa itu berkat, guys? Dia nggak mau kenalin diri dulu kan, mungkin ada yang belum kenal. Ya, boleh. Boleh. Nama Silakan, saya Rick siapa? Ruben Priyatna. Ha-ha. Saya baru lulus, nggak baru-baru banget lah, tapi belum ada setahun lulus dari saat, Fresh graduate. dan berasal dari GKI BSD. Iya, dia teman SD saya, guys. Ya, penting itu ya. Penting. Oke. Kenapa lu yang bahas berkat, Rek, ceritanya? Kan justru gue bersyukur nih, gue biasa kan dimintanya soal suffering gitu. Hari Biasanya ini, yang sedih-sedih ya, yang hari ini kayak temanya gitu. berkat gitu, jadi cukup optimis juga nih makanya. Oh. Jadi kalau yang belum tahu, kita ada rekam sama Rick Ruben ya waktu itu ya. Ya, problem of suffering ya. Iya, human suffering. Sekarang problem of blessings. Apakah blessings itu sebuah problem? Wah. Iya, kita harus coba ditelaah lebih Ya jauh. buru lah, nanya lah buru. Oke, buru nanya. Oke. Langsung tuh Nggak poin sabar banget. nih, Sitoknya nggak tuh sabar. poin banget, guys. Oke. Buat orang yang suka bertele-tele, di Sitok is for Nggak you. cocok ya. Iya. Silakan kalau enggak, mau nanya apa kalau enggak? Apa itu berkat mungkin ya untuk pertama? Berkat. Justru gue mau nanya dulu nih ke kaum awam, buat kalian tuh apa? Arogan Tolong sekali. Oh iya. Akui saja lah jika awam memang awam. Berkat itu apa ya? Mungkin mewakili pandangan awam ya, mungkin berkat itu sesuatu yang lebih awam lagi gitu. Ya, berkat itu sesuatu yang biasanya dianggap sebagai sesuatu yang membuat diri itu lebih apa ya? Nyaman gitu kan ya, lebih menyenangkan gitu. Misalnya apa ya? Wih, dapat berkat nih, tiba-tiba tadi belanja di Carrefour, tiba-tiba ada piring gratis misalnya gitu. Oke. Kan? Awam banget ya. Ibu-ibu version lah. Iya. Tahu nggak? Tapi bener ya, kayak gue juga bingung berkat apa ya? Sesuatu yang gratisan dan menyenangkan ya. Cuman gak usah awam sih, kadang-kadang kita di lingkungan pendeta Batuan juga kita lihat berkat kayak gitu kok. Oh iya. Dapat undangan khotbah, terus viatikum kan dibilangnya ini ada berkat gitu. Oh, Iya. bener juga. Jadi duit ya, berkat duit. Iya, Berkat tuh tuh duit. pundi-pundi. Nah, jadi kalau gue sih liatnya ya, kalau berkat itu mungkin definisinya setiap orang kayak bisa mungkin punya definisi masing-masing. Kalau tadi lo mungkin refer ke kenyamanan, juga kan kenyamanan setiap orang beda-beda Beda-beda. gitu kan. Tapi masuk juga loh nih, maksudnya konsep berkat ini juga ke dalam ajaran kekristenan. Yang lu juga sering singgung-singgung soal misalnya prosperity gospel. Oke. Prosperity itu kan biasa nggak jauh-jauh dari harta, tahta, raisa, dan kawan-kawan lah. Iya. Jadi Ih, kurang maaf ya. kekinian ini. Om Angga ini Terlalu memang awam memang. dia harus kiri depak di connection. So, jadi Ada gitu. Iya. kita biasa meresponinya itu, wah ini ajaran yang sesat lah gitu ya. Kalau kita yang dari kaum Injili, apalagi iya. Reform. Mungkin kalau yang belum tahu, apa sih maksudnya prosperity gospel itu? Jadi itu dia yang percaya kalau kita simpelnya ya, bahwa kalau kita ikut Yesus maka hidup kita akan diberkati. Diberkatinya itu dalam bentuk ya mereka secara lebih jelas lah, secara fisik, secara material, dari apa kita sakit akan pasti jadi sembuh, terus juga harta kita akan semakin menumpuk, probably ya mungkin ya, kurang lebih Makin kaya. sense seperti itu tuh ada kayak gitu ya. Oke. Dan kebanyakan sih dari kita ya, kalau kita dalam skup GKY khususnya, kalau yang pendengar banyak dari GKY mungkin kita akan mungkin mengkondem lah ajaran itu ya, bahwa enggak kok berkat enggak seperti itu, maksudnya atau ikut Tuhan enggak pasti dapat berkat yang seperti itu. Tapi satu sisi juga kita
punya pemahaman akan berkat yang quite materialistic juga kadang-kadang. Misalnya kita dapat doa berkat nih di akhir, atau kita misalnya berdoa mohon berkat, kita konsep berkat kita juga biasa kan nggak jauh-jauh dari usaha gue diberkatin, sakit gue jadi sembuh. Iya. Ngerti gak? Jadi kita satu sisi mengkondem, tapi satu sisi juga kita somehow melihat Mengamini gitu. iya, mengamini bahwa berkat itu Pakai ya juga, memang gitu. iya. Iya. Tapi memang secara khusus kalau dilihat ya zaman belakang ini, setidaknya lah kalau saya lebih nggak mau mendefinisikan lah, tapi mungkin karakteristik berkat di zaman modern ini ya, Iya. mungkin lebih materialistik kali ya, karena nggak tahu. Sesuatu yang tangible gitu ya. Iya. Apalagi kan zaman kapitalisme. Wah. Kayak kita ini masuk ke budaya kapitalis. Iya. Mungkin 100-200 tahun belakangan kita udah mulai tuh konsep nabung ya, punya kekayaan pribadi gitu ya. Aset gitu. Aset. Kita raup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita lihat juga mungkin konsep berkat kita itu ya, kalau kita diberkati secara pribadi dalam konteks di sini ya modal atau dapat duit yang banyak. Bukannya dulu nggak ada, cuman mungkin dalam berapa dekade atau dalam beberapa ratus tahun belakangan itu semakin kental gitu. Tapi ini Blessing tuntutan dalam juga nggak sih? materialistik. Tuntutan kayak zaman sekarang individualistik, Iya, budaya iya, kapitalis, iya. nggak ada duit, nggak ada aset, Iya. mau makan Benar-benar. apa? Jadi nggak, Rumah makin menurut gue ini gue mahal. bukan bilang Iya. benar dan salah. Di Iya, BSD iya, di iya. rumah mahal. Iya, Mahal iya. banget kemarin itu di tengah-tengah tuh 8,5 M tau nggak? Wow. Nah, iya, makanya jadi ini sebenarnya bukan benar dan salah, Iya, tapi oke. mungkin bagaimana zaman membentuk ya konsep Zaman berkat kita ya. membentuk, iya, benar. Nggak ada kan mungkin kalau zaman Israel dulu atau misalnya zaman zaman pramodern awal-awal gitu, orang berpikir bahwa berkat itu bagaimana usaha saya itu untung banyak gitu. Mungkin nggak sekental zaman sekarang gitu loh. Iya. Karena mungkin dulu lebih kekeluargaan juga tidak. Bisa juga. Nah itu makanya sebenarnya karakteristik yang lain juga adalah sangat individualistik. Iya Kita mulai zaman mungkin zaman Renaissance kali kalau nggak salah Renaissance, itu kita human itu ya sebagai individu tuh jadi penting gitu. Seorang jadi, pribadi itu oke. jadi penting. Dulu mungkin pertanyaan soal tentang Siapa misalnya hak kita, hak gitu asasi ya. manusia gitu nggak ada tuh zaman dulu. Iya sih. Kan baru misalnya lately apalagi setelah perang kita baru Piagam lihat HAM aja baru tahun berapa kan? apa tuh? Piagam HAM. Iya. HAM tuh juga belakangan mungkin 60-70 tahun belakangan. Dulu kayak bangsa lebih penting. 19. Ya, dulu mungkin hidup lebih berkomunitas dilihat, makanya kita juga lihat berkat juga lebih individualistik gitu. Betul Iya, sekali. iya. Terus mungkin nih ya, kalau saya coba baca karakteristik juga, ini yang saya dengar juga dari misalnya seminar orang-orang, ciri khas dari orang-orang generasi Y dan Z ya. Kemarin baru seminar lu ya. Enggak sih, ini gue dengar di NRIC waktu itu, Pak Michael Densmore. oke. Gue dengar dia bilang generasi Y itu sangat menuntut pengalaman ya, dia sangat mencari pengalaman. Ya dan saat ini berarti umur berapa ini? Y itu mungkin lahir tahun 80-an sampai 95 ya. Oh, oke, milenial lah ya, Ya. gitu ya. Belum milenial. Belum sebenarnya, milenial ya? ya. Oh, 95 tuh nggak milenial Wow. emang? Belum Belum. kayaknya. Oh. Lu 95 ya? Gue Nanti 95 loh. netizen tolong cek lagi di Google. Oh, iya, oke. Nah, jadi Mungkin itu ada yang mereka tahu. juga carinya tuh seberapa puas mereka. Jadi yang mereka cari adalah kepuasan. Oke. Pleasure, satisfaction. Terus kalau yang biasa generasi Z ya, yang mungkin 96 ke atas atau milenial, mereka itu battlegroundnya di jati diri. Oke. Jadi mereka perlu afirmasi bagaimana saya diakui. Impact pentingnya. Iya, jadi mungkin konsep berkat mereka it's okay lah, nggak terlalu dapat duit banyak, tapi mungkin follower Instagram saya banyak. Gitu. Tapi Itu Bisa saya, jadi, berarti bisa saya milenial dong. Oh gitu ya. ini kan memang bentuk Mencari followers. bentuk prosperity yang baru ya, bukan Iya, bentuk iya, materi, iya, itu iya, bentuk iya. afirmasi kesuksesan. Likes. Bisa jadi ya. Karena belakangan anak-anak zaman sekarang kan dia Jadi carinya tuh konsep apa? ininya beda ya. Emang kepuasannya dipuaskan Iya, dengan iya, sesuatu yang bisa beda jadi. gitu. Atau seberapa besar dampak saya di society. Iya. Jadi dia Oh, pengen iya, berdampak benar. gitu. Betul, Iya, betul. benar. Nah, itu juga kan ciri khas. Kalau mungkin engkong kita yang dulu ditentuin misalnya berkat dari apa, mereli materi, mungkin zaman sekarang enggak. betul. Orang juga kalau misalnya ya it's okay lah, gue nggak usah yang terlalu kayak banget, tapi gue punya followers banyak, Iya. gue diakui, mungkin ya hal itu juga bisa. Gue bisa mempengaruhi banyak orang. Lo Iya. punya impact, Ada identitas. nggak kosong gitu ya. Kurang lebih gitulah konsep-konsep berkat di zaman sekarang. Iya ya, jadi berkat tuh beda-beda ya. Bener juga ya. Hmm. Kalau zaman dulu banget nih, bahla nih, kayak perjanjian lama gitu ya, kita ngomong perjanjian lama. Kayak aku pernah baca misalkan
Abraham sebelum meninggal, Ishak sebelum meninggal tuh kayak memberkati anaknya gitu kan. Iya. Kayak tumpang tangan berkat gitu. Nah itu konsepnya kayak gimana sih kalau zaman dulu tuh berkat? Ya ini menarik juga ya, karena konsep berkat di perjanjian lama ya, saat kita bicara perjanjian lama itu bicara bangsa Israel ya. Bicara khususnya start ya, redemptive plan atau rancangan penebusan Tuhan itu mulai dari Genesis 12, dari Abraham, dari Kejadian 12 ya. Mulai Abraham tuh 3 ayat pertamanya itu aja syarat banget dengan berkat ya. Kalau baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu di mana Tuhan Abraham disuruh pergi, dijanjiin satu tanah dan dibilang kamu pasti akan menjadi berkat, maksudnya dari kamu akan menjadi berkat juga buat bangsa-bangsa lain, tapi yang moto kamu akan dikutuk dan yang akan memuji kamu juga akan mendapatkan berkat. Kurang lebih seperti itulah. Dan ngomong Abraham ini satu sisi berbicara soal individu Abraham sendiri, Abraham itu sendiri, tapi satu sisi juga bicara komunitas. Berkat itu bicara soal komunitas di mana Abraham itu nantinya adalah cikal bakal daripada bangsa Israel itu sendiri. Karena kan aku akan membuat engkau menjadi bangsa. Iya. Dan konsep berkat di PL ya, itu sangat related sekali dengan keberadaan Yahweh itu sendiri. Itu kalau misalnya lihat dari Genesis aja dari 12 itu ya. Allah itu ya dia bilang aku akan memberkati, itu Allah yang inisiasi, Allah yang datang, Allah yang mulai gitu ya. Allah yang mulai. Abraham waktu itu mungkin masih pagan, masih menyembah berhala, tapi dengan anugerah Allah datang, Tuhan panggil dia. Terus misalnya deh Bilangan 6. Coba gak bisa bukain gak? Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Itu yang sering doa berkat yang bisa di gereja-gereja ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyayangi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka akan memberkati mereka. Jadi berkat itu related dengan pribadi Allah itu sendiri. Keberadaan Allah itu sendiri. Gitu ya. Mungkin bisa relationship, tapi benar. Misalnya Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Mungkin kita baca itu sekilas take it for granted ya, kayak ya biasa. Tapi mungkin buat orang Israel, dia bisa memandang Tuhan itu seperti pengharapan eskatologis mereka gitu. Itu seperti itu seperti pengharapan masa datang jadi mereka. BMK gitu. Kalau pengharapan eskatologis kita di masa ini mungkin surga. Jadi kita melihat ke wah ini nih yang saya inginkan masa mendatang. Iya. Jadi tapi mungkin buat orang Yahudi itu melihat Allah, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku. Itu status mereka sebagai bangsa pilihan, itu buat mereka berkat yang sangat besar. Itu tadi gue sebenarnya ada bahas dulu gak, karena untuk orang Israel ya, kalau jadi menurut gue masalah juga nih kita ngeliat berkat yang ada di Alkitab kan, apalagi kalau kita banyak baca tuh Tuhan memberkati tanah Kanaan dengan madu, dengan susu. Jadi identik tuh berkat ini materi, tangible. Tapi itu sedikit baik, benar gak? Benar. Cuma maksudnya pada konteks hari ini, pada konteks mereka dulu nih, kalau kita baca-baca Israel itu penting banget untuk mereka identitas dan Tuhan mereka gitu. Jadi kan sebenarnya kenapa mereka tuh bukan ikut Tuhan biar berkati, kelihatannya bukan sekedar itu, tapi berkat itu kayak sebuah materai ya, tanda bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Makanya itu penting, karena pernah kan gue lupa ya yang Musa sama Tuhan ngomong mau kasih berkat tinggalin gue, terus Musa bilang jangan begitu, mendingan Tuhan bersama dengan kita. Waktu itu Tuhan mau suruh malaikat kan untuk ngutus bangsa Israel. Waktu itu Tuhan konteksnya kalau nggak salah waktu itu Israel habis nyembah berhala loh. Betul. Terus waktu itu Tuhan bilang udah deh, ini malaikat aja yang pergi bersama bangsa Israel. Terus si Musa bilang nggak mau. Musa bilang enggak, saya mau Tuhan yang memimpin. Jadi pimpinan Tuhan itu buat mereka status terbesar. That's why orang-orang Second Temple tuh orang-orang Israel yang hidup setelah pembuangan Babel. Ya, jadi itu setelah bait Allah dihancurkan terus kan dibangunkan kembali kan. Itu mereka punya trauma mendalam. Mereka tuh bilang jangan lagi kita menyembah berhala. Kenapa? Karena status kita tuh Yahweh. Status kita ini bangsa umat pilihan. Dulu kita pernah ditinggal. Jadi buat mereka pembuangan ke Babel itu jadi satu trauma nih buat mereka yang mendalam. Soal penderitaannya. Iya, tapi ditinggal. Ketidakadaan Tuhan. Benar. Itu ya. Buat mereka makanya Allah itu harus monoteis. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 lah, sama Israel itu ditekenin oleh mereka nggak boleh lagi ada penyembahan berhala. Itu yang menjadi trauma mereka yang mendalam, karena berkat di dalam konsep mereka waktu itu sebagai bangsa pilihan adalah tidak bisa dilepaskan daripada Yahweh itu sendiri sebagai pribadi yang memberi berkat itu. Bahkan ya
Yahweh itu adalah berkat itu sendiri dalam tanda petik. Betul. Jadi nggak ada dikotomi antara pemberi berkat dan berkat, tapi pemberi berkat itu adalah berkat itu sendiri. Jadi berkat itu kayak outflowing ya, kayak otomatis konsekuensi karena mereka bersama dengan Benar, Yahweh. mungkin bisa Kayak dikatakan begitu. seperti itu. Oke, menarik ya. Nah, untuk yang tadi ya lu bilang misalnya ada hal-hal yang material ya. Iya. Khususnya di perjanjian lama itu lebih kental karena kita perlu tahu konteks perjanjian lama itu kan sebelum Kristus datang. Jadi pewahyuan daripada penuntunan Allah itu lebih kental dengan hal-hal yang materi, makanya itu berkat tanah, umur panjang, Nama besar ya. nama yang masyhur itu di dalam Alkitab itu menjadi gambaran berkat. Tapi oke. berkat ini bukan satu necessity, maksudnya bukan satu yang harus atau kebutuhan, tapi melalui, jadi through ya, menjadi means, menjadi sarana untuk menggenapkan apa panggilan Abraham ini untuk apa? Bicara soal yang nanti lebih besar. Dia akan jadi satu bangsa yang lebih besar. Kamu akan masuk ke tanah perjanjian. Yesaya 49 bilang bangsa Israel akan menjadi terang buat bangsa-bangsa lain. Jadi keselamatan bangsa Israel, dia tetap eksis. Misalnya dia menang perang, itu punya greater plan ke depannya. Bangsa Israel akan menjadi bangsa yang apa? Lewat bangsa Israel itu akan muncul terang juga untuk bagi bangsa-bangsa lain. Jadi berkat itu nggak serta merta untuk maksudnya kayak ya udah asal lo kaya sampai di situ. Jadi kayak nggak secepat itu gitu Benar, ya. Jadi benar. kayak nggak sebatas ini gitu. Yang Benar, gue benar. nikmati itu bukan ininya, tapi Aha. what's beyond it gitu ya. Benar. Dan karena memang kalau kita baca terus sepanjang Alkitab, penantian mereka tuh tidak berhenti di berkat, tapi mereka berjalan sampai nunggu Yahweh datang berdiam secara eskatologis itu. Justru seperti itu apa. yang mereka nanti. Iya, itu yang untuk mereka tuh yang mereka tungguin sebenarnya. Iya. Oke. Gitu. Bisakah kita menerapkan itu di kehidupan kita yang sekarang ya? Justru sangat applicable menurutku sih. Jadi gimana true ya. Jadi dengan berkat yang kita punya itu cuman means aja. Jadi itu cuman sarana di mana Allah bisa pakai itu untuk suatu greater plan yang lebih. Makanya di Proverbs ya ada dibilang gini ya. Jangan berikan aku kekayaan. ya? Oh iya, Amsal 38. Jangan berikan aku kekayaan, jangan berikan aku kemiskinan, dia bilang. Soalnya iya di bawahnya dijelasin soalnya kalau kekayaan mungkin aku bisa jadi rakus, jadi lupa Tuhan, atau kemiskinan aku juga bisa ya lewat penderitaan itu juga bisa makin jauh daripada Tuhan. Tapi intinya duit tuh nggak matters buat dia. Kaya boleh, miskin boleh, itu bukan persoalan, ngerti gak? Yang penting adalah gimana saya bisa fulfilling God's plan, saya bisa menggenapkan rencana Tuhan di dalam hidup saya, itu jauh lebih penting. Itu kayak yang Paulus ngomong, aku bersuka cita di dalam di dalam Kelimpahan. kelimpahan. Iya, dia pernah tahu apa itu kelimpahan atau apa itu kekurangan. It doesn't matter. Jadi pertanyaannya, boleh gak kita ikut Tuhan kaya? Itu salah pertanyaannya gitu. Itu bukan pertanyaan valid ya. Itu bukan pertanyaan valid karena bukan itu maksudnya apanya permasalahannya. Nggak signifikan gitu. Nggak apa, maksudnya kaya miskin itu non issue lah. Cuma pada faktanya nih Rick ya, secara praktiknya ya, kita itu ya manusia ya sekarang ya, semua orang nyari berkat, bener nggak? Semua orang mau berkat yang dikonotasikan material lah. Bener, kita nggak bisa pungkir lah. Semua loh, kita sampai ngomong ya normal lah, kayak gue juga doa pasti kan kayak aduh Tuhan tolong dong aku mau ini mau itu gitu kan. Nah menurut lu itu di mana masalahnya? Pertanyaannya kenapa semua orang mencari berkat gitu? Apa alasannya? Gue rasa gini, karena kita diciptakan ya sebagai manusia secara original ya. Kalau kita baca kejadian 1, kejadian 2, kita tuh punya sense goodness. Tuhan menciptakan itu, dibilang Tuhan menciptakan sesuatunya sungguh amat baik. Itu kata tov ya, bahasa Ibrani kata baik itu muncul sampai 7 kali di kejadian 1. 7 kali itu berarti really ya perfect lah baiknya ini. Terus manusia juga diciptakan dengan desire. Jadi kejadian 1, 2 itu menggambarkan bahwa manusia punya desire dan ada pemenuhannya ya. Kalau misalnya nih dilihat, taruhlah misalnya yang tadi lah, desire dari generasi Y dan Z ya. Generasi Y ini sangat menuntut sekali yang namanya kepuasan, experience lah, gimana dia bisa mempunyai kepuasan. Makanya kadang-kadang suka ada misalnya tes evaluasi bilang tingkat kepuasan Anda gimana gitu. Itu buat generasi Y penting tuh katanya sih gitu. Oke. Katanya. Generasi Y. Dan sampai mana tadi jadi lupa. Ya, buat Itu generasi ya. untuk Oh iya. Jadi tingkat kepuasan. Kalau kita lihat yang Adam ya, dia itu dikasih untuk makan buah untuk dinikmati. Jadi ada sense apa? Ada kayak kita bisa menikmati itu.
ada bisa apa ya? Ya kita karena punya desire kita bisa puas terhadap itu. Itu di Kejadian 2 ayat 9. Ada juga buah yang pohon yang enak dilihat ya. Benar. Iya ya, dibilang itu yang Kejadian 2 ayat 9 itu enak dilihat. Dan kita juga butuh afirmasi misalnya. Itu Kejadian 2 ayat 25 itu dibilang, ini mungkin bisa panjang kalau dijelasin lebih dalam ya. Mereka keduanya telanjang dan tidak malu. Adam dan Hawa tuh bisa saling menerima diri tanpa ada topeng, tanpa ada konten gitu ya. Hah? Konten Iya. gitu ya dia. Mereka telanjang tapi mereka tidak malu. Tidak malu. Mereka bisa diterima apa adanya dengan ketelanjangan mereka. Dan gambaran Kejadian 1 ayat 2 itu menunjukkan bahwa kita manusia ya, pada awalnya kita punya sense of goodness itu ya. Kalau berkat itu kita bicara soal sesuatu yang baik untuk kita, nyaman untuk kita punya desire dan kita bisa bisa fulfill desire itu memang kita diciptakan untuk itu. Sejak awal Tuhan menciptakan kita demikian. Tetapi ya sejak dosa itu ada, yang pertama itu desire kita udah mulai ngaco. Jadi kita punya keinginan pun itu udah terdistorsi. Kalau kita percaya total depravity, kejatuhan pikiran itu yang membuat kita punya desire itu juga salah. Itu dibilang ya di Kejadian 3 itu sampai dibilang bahwa perempuan itu ingin berkuasa ya terhadap laki-laki. Berahi kok dalam berahi ya. Oke. Tapi laki-laki yang menguasai wanita itu makanya banyak suami-suami takut istri ya, lihat. Atau misalnya gini lah, setelah itu kejadian itu ya, misalnya masalah seksual aja, itu desire seksual orang tuh udah mulai menyimpang. Di Kejadian 6 ini kisah Nuh itu sama anaknya, itu udah mulai tuh desire setiap manusia itu udah mulai terdistorsi. Pemenuhannya juga. Itu ditulis di Kejadian 3 bahwa tanah tidak lagi bersahabat dengan manusia. Maka itu laki-laki harus berpeluh mencari kerja. Ngerti gak? Jadi ini dengan adanya dosa kita punya sense berkat itu terdistorsi. Kita juga nggak dapet apa yang kita pengen. Kita mungkin nggak tahu apa yang kita sebenarnya pengen, yang kita butuhkan gitu ya. Tapi di dalam di dalam ciptaan kita sebagai manusia kita punya sense of goodness itu karena itu kita mau diberkatin. Kita senang dengan khotbah-khotbah berkat. Kita senang dengan yang namanya ya berkat lah, apapun itu yang mungkin menyamankan atau memenuhi keinginan kita. Gitu sih. Jadi sebenarnya mungkin ini agak kompleks ya. Kita coba klarifikasikan ya. Jadi berkat itu secara praktis lah, mungkin ini definisi praktis dari tadi kan gue coba simpulkan ya. Berkat itu adalah segala sesuatu yang baik bagi kita, yang memuaskan, segala sesuatu yang memuaskan. Bisa nggak kita ngomong itu? Berkat itu segala sesuatu yang memuaskan. Nah, cuma yang jadi permasalahannya, kata diri kita pun itu sebenarnya udah lumayan modern, ngerti gak? Kata diri kita, bagaimana kita itu udah lumayan individualistik ya. Sebagai pribadi kan kita kan komunal. Nggak, makanya sebagai pribadi. Iya, oke, saya pribadi. Bahwa makanya kita ngomong nih, maksud gue bahasa kita definisi berkat ya? Berkat secara itu pergumulan gue juga. Makanya gue coba maksudnya secara umum yang kita tahu itu secara umum kita ngomongin secara umum ya. Oke. Berkat itu adalah sesuatu yang akan bisa memberikan kita kesenangan, akan bisa memberikan kita kepuasan. Iya, apapun itu ya. Tapi itu akan memuaskan kita. Kita pikir itu akan memuaskan kita, itu berkat yang kita ngerti sekarang. Oke, iya. Sedangkan tadi kalau dari pembahasan kita bolak-balik dan di terakhir lu memberikan sedikit penjelasan oleh karena dosa yang kita pikir akan memuaskan kita itu, yang kita mau ini sebenarnya belum tentu benar gitu loh. Ya, karena dosa. Ya. Bisa jadi misalnya ini yang gua ngomongin gini juga belum tentu benar, kan gua berdosa juga. Betul. Jadi bisa jadi apa yang gua bener-bener pengen kaya karena gue merasa itu akan membantu gue. Ini kita ambil bahkan yang suci ya. Dalam pelayanan gue terhadap Tuhan, belum tentu itu sebenarnya berkat yang gue butuhkan. Benar. Karena kalau karena maksud lu tadi ketika lu bilang pandangannya dari sisi pandang manusia, saya itu sangat modernistik. Sedangkan pada zaman Israel zaman dulu belum tentu maknanya ke pribadi. Betul, karena malah kalau
mau kita konsisten, Alkitab ini dan kekristenan bukan soal kita tapi soal Tuhan. Seharusnya berkat itu adalah pemberian yang Tuhan berikan kepada manusia. Oleh karena Tuhan tahu itu apa yang kita butuhkan. Bisa nggak ngomong? Yang kita butuhkan ya, bisa jadi sih semua orang bisa mendefinisikannya. Tapi maksud gue, definisi yang kita butuhkannya bukan kita yang define, yang Tuhan berikan. Bisa juga. Bukan yang kita mau, bukan tapi kita mau, yang kita butuhkan. Pokoknya kalau udah ngomong apa yang Tuhan mau, itu udah jawaban aman lah. Iya. Karena standarnya di Tuhan. Gitu. Betul. Jadi standar berkat itu kita suka salah persepsi, makanya kita bisa kecewa, kita bisa nggak puas, dan kita nggak pernah bisa puas. Karena kita selalu mau, kan manusia unlimited wants ya, kita kan mau. Kayak status WhatsApp lu apa? Agustinus ngomong apa di status WhatsApp lu kan? Lupa gue ada ya. Kita ini adalah makhluk yang tidak bisa beristirahat sampai kita bisa beristirahat di dalam Tuhan, kayaknya gitu. Iya. Gitu deh. Karena kita akan terus mencari, padahal Tuhan udah kasih yang kita butuhkan. Iya. Cuman mungkin kalau tadi gue pikir ya, yang lo omongin sebenarnya ya, di zaman dulu tuh bukannya nggak ada konsep berkat pribadi sih. Jadi gue lebih lihat cukup mingle lah antara yang pribadi dan yang komunitas. Itu yang bilangan 6 itu. Menariknya kata you di sana ya, yang Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Engkaunya di sana singular. Tapi kan itu Tuhan ngomong ke Musa, suruh ngomong ke bangsa Israel. Ngerti gak? Jadi ada personal, tapi ada juga di dalam terang komunitasnya. Ngomong ke bangsa Israel bahwa ini kamu sebagai pribadi Tuhan akan memberkati engkau. Kalau lihat misalnya Mazmur, pergumulan mereka terhadap berkat dan kutuk pun itu pribadi loh. Kayak misalnya lihat Mazmur Daud, Mazmur Asaf, itu berbicara soal pribadi juga. Tapi Tuhan juga berapa kali bless di dalam konteks community. Makanya kenapa kadang-kadang yang misalnya nih cerita Bileam aja itu kan disuruh naik gunung ya. Tuh naik gunung tuh mereka punya filosofi mungkin untuk memberikan berkat atau kutuk itu supaya dari atas tuh langsung kena tuh semua bawah umat gitu loh. Jadi konsep untuk blessing mereka mungkin punya filosofi gitu. Kayak blessings atau kutuk itu juga masuk ke dalam komunitas juga. Maksudnya bisa dalam terang komunitas. Jadi dua ini seperti berjalan beriring. Iya, bercampuran lah. Jadi misalnya kalau mau ngeliat diri kita misalnya gini, berkat keselamatan aja. Satu sisi kita boleh loh terang kayak di dalam pemahaman kita gini, kita diselamatkan sebagai pribadi. Saya sendiri diselamatkan dengan Tuhan. Tapi ingat, saya nggak sendiri. Saya diselamatkan dalam komunitas orang percaya. Saya dipanggil masuk ke dalam perjanjian, kalau bisa dibilang nih, kita umat perjanjian ya, itu kan metafora yang dipakai sejak perjanjian lama. Itu di dalam terang juga Pak, komunitas. Jadi ntar lama-lama kita juga punya sense of blessings di dalam komunitas itu sendiri. Makanya istilahnya tuh jadilah berkat untuk bangsa gitu ya. Jadilah berkat gitu ya. Jadi berkat kan bukan berarti kita jadi duit gitu ya. Nah sebenarnya tadi yang gue pengen singgung sedikit, kan tadi kita ada bahas sedikit, itu menarik. Dalam konteks awalnya berkat ini diberikan hanya, maksud berkat yang dari Tuhan ya, diberikan hanya ketika diberikan kepada Israel dan diberikan kepada individu karena dia berada di dalam perjanjian itu, benar nggak? Iya. Jadi kayak tanda perjanjian gitu ya. Penting. Makanya yang tadi Abraham itu dibilang itu nggak cuma bicara soal individu, tapi soal komunitas. Nanti dibilang dibilang Israel itu kan Abraham, Ishak dan Yakub, dan setelah itu kan pokoknya selalu bilangnya Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nanti setelah itu ya yang di dalam perjanjian itu adalah bangsa Israel sendiri sebagai umat pilihan. Berarti ya, jadi berkat buat bangsa Israel itu, kenapa buat mereka status Yahweh itu penting buat mereka? Bangsa lain nggak punya. Jadi ada pemilihan buat ini, ditulis di ulangan 9 kalau nggak salah, bukan karena kebaikan bangsa Israel, Israel kepilih gitu. Maksudnya jadi pada saat itu konteksnya nih kita harus ulang ya. Ini memang pembahasan berkat, tapi kita sering akhirnya salah karena konteks kita geser. Kita mementingkan berkat itu, bukan mementingkan konteks perjanjian relasi antara kita dengan Tuhan. Jadi memang menurut gue sulit untuk mendefinisikan berkat, tapi kita anggap aja berkat itu berkat secara materi, fine. Tapi ketika kita mempermasalahkan itu jadi yang terutama dan fokusnya geser bukan kepada si pemberi berkat tapi kepada berkat, itu kita udah salah konsepsi. Benar. Nah, maksud memberhalakan berkat itu bisa dibilang begitu, memberhalakan berkat. Quote-unquote, ya. Betul, karena kalau pembicaraan kita hari-hari ujung-ujungnya soal berkat, bukan soal bagaimana relasiku dengan Tuhan, itu kita udah jadi tanda tanya karena kita menganggap yang ultimatnya
Jadi kayak kita mencari Tuhan buat mendapatkan berkat. Padahal kalau orang Israel kelihatannya nggak begitu. Mereka dapat berkat tapi karena mereka diberikan anugerah kesempatan berelasi. Yang pengen gue bawa ke sini maksudnya gini, sering banget ada ajaran-ajaran yang penekanannya kayak lebih ke gini loh, lebih ke Tuhan jadi alat ya. ya Bukan. nggak tahu sih Ini apakah yang itu maksud prosperity bukan? ya gue nggak bilang prosperity apa, cuman kita coba review pikirin baik-baik. Ada yang bilang gini, kalau kamu sebagai orang Kristen, kamu pasti akan diberikan kesehatan, kamu pasti akan diberikan kekayaan, kamu pasti akan diberikan umur panjang, kesuksesan, karena kamu orang Kristen, dan itu merefer balik karena dulu Israel begitu. Kita sering begitu kan, karena kamu Kebalik pola pikirnya jadinya ya. tapi di satu sisi mungkin benar juga secara logika berpikir, benar nggak? Coba pikirin ini deh, kalau Tuhan janji secara perjanjian covenant awal ya, perjanjian lama, perjanjian secara Taurat kan, perjanjian Taurat, kalau kamu adalah bangsaku, kamu akan begini. Tapi kadang gue ngeliatnya mereka lupa kalau kita ada perjanjian baru di dalam Kristus, benar nggak? Iya. Gue mikir gitu kayak, kalau Tuhan udah mati kan akan di Last Supper Tuhan ngomong kan ini kan perjanjian baru yang aku berikan kepadamu. Berarti kan sebenarnya perjanjian baru itu tidak lagi ada janji tanda kutip ikut Tuhan pasti kamu dapat berkat materi. Iya. Tapi di Sebenarnya dalam perjanjian lama pun enggak, tapi ada yang ngomong kayak gitu. bukan janji sih. Itu bilangnya gini, di Ulangan 28 itu ada berkat dan kutuk. Kalau kamu taat, kamu mendapatkan berkat gitu. Dan kalau kamu tidak taat, kamu mendapatkan kutuk. Seems conditional gitu ya. Dan ngomong-ngomong itu lebih banyak kutuk loh. Kutuknya 40 ayat, berarti cuma 12 ayat. Gitu ya. Tapi saya rasa cukup wajar sih karena Tuhan tahu bangsa Israel lebih banyak nggak taatnya gitu loh. Jadi ya dia kalau lebih banyak goodness-nya mungkin agak kurang make sense. Tapi ini deh soal conditional blessing aja ya. Menurutku aku juga somehow ya setuju akan sisi itu. Ketaatan Ada reward. bentar ya, gue coba merangkai kata yang baik nih ya. Blessings itu diikuti oleh ketaatan. Oke. Jadi bukan karena taat bukan untuk kebalikannya. diberkati, gitu Iya, ya. bukan taat untuk diberkati. Tapi karena lu sudah diberkati, sehingga lu menjadi taat. Atau gimana? Ayo. Karena ada berkat itu kamu bisa taat. Jadi pentingnya ketaatan. Ya bela catatan guys. Nih, Ini ribet, guys. pentingnya ketaatan diri mengikuti berkat. Oke. Jadi gini loh. Saat kita udah jadi orang percaya nih ya dan taat di dalam Tuhan, saya rasa kita bisa lihat berkat itu secara lebih sehat. Misalnya gini ya, kalau kita di dalam ketaatan, sebenarnya ini blessings yang pertama, untuk bisa taat itu aja sebenarnya blessings. Ya, Oke. Kita bisa bersyukur di tengah keberdosaan saya dimampukan kepada Tuhan untuk taat. Gak cuma itu, buah daripada ketaatannya itu ya, itu kita bisa melihat goodness itu dengan lebih sehat gitu di tengah ketaatan kita. Misalnya kita dapat hal materi. Kita bisa lihat itu sebagai berkat yang Tuhan kasih. Takutnya nih ya, kita yang terlalu parno dengan prosperity gospel karena kita bilang ikut Tuhan nggak janji dapat berkat, Malah Malah- pikul salib kan? iya pikul salib, malah dibilang gitu. Tapi saat kita dapat berkat, jadinya kita nggak merasa Nggak bersyukur akan itu gitu kita ya? nggak merasa itu datangnya dari Tuhan, karena nggak janji kok, sistemnya bukan saya taat atau saya taat saya dapat berkat, ngerti gak? Itu Tapi ekstrim sebenarnya satunya gitu ya. waktu kita taat di dalam Tuhan, saya rasa kita bisa dengan mata yang lebih sehat, kita bilang nggak, ini berkat yang daripada Tuhan. Karena saya tadi stay in the covenant di dalam bangsa Israel, waktu mereka udah dipanggil Tuhan, mereka dipanggil juga untuk taat. Bisa juga kita merasa senang ya, kita merasa meskipun mungkin berkat materi itu nggak datang, tapi kita dikasih kesenangan, kita merasa dicintai orang, kita bisa mencintai orang. Ini kan soal makna gitu ya, Betul. soal eksistensi. Saya bisa dijadikan teman dengan mereka, saya punya perasaan dihargai, saya punya posisi ini. Ya, maksudnya banyak spektrum ya. Di dalam kita bisa memahami berkat selain daripada materi itu sendiri. Di satu sisi lain ya, gini, kalau kita nggak taat, terus kita dapat berkat, kita dapat kekayaan, itu kita lumayan bingung kan nanya, ini lagi berkat atau kutukan? Betul. Bisa jadi ini kutukan untuk bawa apa? Bawa saya jauh daripada Tuhan, semakin jauh. Tapi misalnya kita dikasih sakit, pokoknya kalau misalnya kita lagi di dalam ketidaktaatan ya,
kita mulai bingung loh untuk nilai ini kira-kira berkat bukan ya? Kira-kira ini berkat gak? Mungkin kalau kutuk ya, kita mungkin cukup fix lah, iya ya, ini mungkin hukuman daripada Tuhan. Tapi hukuman itu pun, waktu kita kembali ke Tuhan itu jadi apa? Jadi berkat, ya gak sebenarnya? Jadi sebenarnya nih kita agak bingung ya, kalau misalnya kita lagi di dalam ketidaktaatan. Tetapi misalnya nih, waktu kita taat, sekalipun mungkin kita nggak dapat keuntungan. Dapat kutuk. Iya, misalnya secara duniawi kita Kutuk dapat kutuk. Kalau kita stay di dalam firman Tuhan ya, kita obey di dalam firman Tuhan, itu Musa aja ya, dia mengarahkan itu kepada upah. Dia gini, saya bisa obey aja sama Tuhan. Wah, itu udah satu blessing daripada Tuhan. Saya bisa tetap ikut di tim Tuhan. Saya stay di covenant Tuhan. Saya percaya suatu saat Tuhan nanti juga akan kasih upah. Upahnya pun bukan gambaran blessings yang kita manusia berdosa ya. Oh, nanti upahnya itu pasti apa enggak? Pasti upahnya juga saya ini mungkin ya bilang dipuji Tuhan, hai hambaku yang baik dan setia. Pokoknya gambarannya tuh sangat relationship relationship banget ya. Paling gampang kalau kita lihat Ayub menderita ketika sampai akhir diberkati lagi kan. Tapi pembahasan sukacita Ayub tidak ada soal materi, tapi dia bersukacita hanya karena dulu aku mendengar dari kata orang saja, sekarang aku melihat Allah sendiri. Sih, jadi maksudnya kalau blessings diikuti oleh obedience, oleh ketaatan, kita bisa melihat blessings itu jadi lebih sehat gitu loh, gak ngerti. Jadi kenapa blessings itu should be followed by obedience. Dan bukan kebalik, saya obey untuk mendapatkan blessing. Berarti jadi agak susah ngejelasin karena kalau kita mendefine berkatanya susah ya tadi. Kita nggak bisa luar biasa ya, linguistik ini terbatas sekali ya. Paradoks kadang, berkat itu kadang paradoks kayak yang tadi gue bilang. Cuman mungkin makanya gue tuh sebenarnya ketika diskusi sama orang, gue nggak begitu suka jujur pribadi. Ini pribadi mungkin ya. Gue nggak begitu suka ketika kita menitik beratkan soal di berkatnya. Tapi maksud gue seharusnya kalau kita punya relasi sebagai seorang Kristen yang baik bersama dengan Tuhan, relasi yang berjalan selaras dengan Tuhan, pada akhirnya kita akan melihat dunia dengan kacamata yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal Kristus. In a sense menurut gue, kalaupun let's say gue diberkati melimpah-limpah, anggaplah gue kayak Jeff Bezos atau Bill Gates misalnya kan, tapi gue tidak mengenal Kristus. Mau diaminin nggak? Nggak nolak. Cuman kalaupun gue tidak mengenal Kristus itu, gue rasa gue tidak bisa menghidupi hidup dengan fullness yang sama kalau gue berkekurangan tapi gue berjalan bersama Kristus. Okay. Karena belum tentu dia akan lebih melihat kenyataan lebih nyata dibanding orang yang mungkin miskin. Tapi karena gini, kalau di dalam kepuasan dan kelimpahan pun akan ada kedukaan dan pasti akan ada selalu penderitaan lah, apapun bentuknya itu, besar kecil. Tapi kan besar kecil berat ringan relatif. Dan di dalam penderitaan dan kesusahan itu gue rasa tanpa Kristus tidak ada pemaknaan yang penuh. Sedangkan kalau orang yang anggaplah martir-martir yang menderita, yang mungkin miskin, kekurangan, misionaris, tapi ketika hidup berjalan dengan Kristus, di dalam kesulitannya pun dia bisa melihat itu dengan sebagai sebuah kesukacitaan dan full gitu, yang penuh gitu. Jadi menurut gue kalau kita udah ngebahas keberkat, berusaha menjustifikasi soal prosperity atau apa, itu agak ya bukan karena toh orang yang percaya dengan itu nggak akan convince juga dengan apa yang menjelaskan gitu. Apalagi nggak bisa dipungkiri agak sulit untuk kayak gue bilang, memang pada dasarnya berkat ada relasi dengan hal seperti itu kan. Tapi ketika fokusnya geser ya itu mungkin. Makanya saat mendikotomikan tadi bilang antara pemberi berkat dan berkat itu bahaya. Tapi sebenarnya berkat itu sendiri bisa jadi positif saat itu kongruen dengan, maksudnya pemberi berkat itu ya berkat itu sendiri. Bahasanya guys. Mohon maaf. Gitu kan. Maksudnya pemberi berkat itu sama dengan berkat itu sendiri. Itu jadi ya memang berkat itu jadi positif gitu loh. Betul. The point, ya. Nah ini kan dari tadi kita ngomongin apa ya, teori gitu ya. Tapi kalau praktisnya nih, misalnya kita tahu misalnya teman kita atau siapa lah yang maksudnya masih punya konsep berpikir bahwa ya itu yang tadi atau kita deh gitu lah, pasti mendikotomikan tadi otomatis kan? otomatis. Sebenarnya konsepnya waktu gue ngomong gini gitu? Gue ngomong gini itu nggak berarti dalam kehidupan gue nggak mencari berkat-berkat yang demikian gitu loh. Iya. Maksudnya gini, kita punya kecenderungan hati. Wah, kita punya liturgy of the heart. Enggak banget nih kalau udah ngomongin James Smith. Nah, jadi kita nih punya apa ya?
kita punya kecenderungan hati. Maksudnya mungkin di dalam pemikiran kita secara knowledge kita tahu lah, tapi secara habit sehari-hari, secara kultur kita punya ya tadi di dalam kemana hati kita lebih tercondong, itu kan membuat kita ya kesana. Nah terus what to do? Banyak-banyak baca Matius 5-7 lah. Apa tuh coba bacain dong. Nah ini menurutku juga bagaimana ya, Yesus itu menafsirkan ulang Taurat ya, dan memberikan konsep berkat itu sendiri. Lagi baca buku itu kan? Iya. Itu profound banget deh. Itu benar-benar boleh dijelasin bukunya apa, terus tentang apa sih, siapa tuh kayaknya bukunya juga orang belum dijual di Indo juga nggak apa-apa. Tadi apa ya? Sermon of the Mount ya. Iya ya, sebenarnya di A. Carson dia ada tulis di Sermon on the Mount lah 5-7, cuman judulnya agak lupa. Bukunya di A. Carson judulnya apa? Nanti di link description ada gak? Oh iya, ntar kita bisa tulisin. Iya. Okay. Jadi gini lah, sebenarnya yang tadi kita bahas di dalam perjanjian lama itu benar. Tapi perlu lihat perjanjian lama itu sebelum Kristus. That's why kenapa berkat yang Allah nyatakan itu harus lebih more tangible lah. Dan menurut gue itu sah-sah aja karena belum ada revelation yang lebih palpable, yang lebih jelas gitu. Nah di zaman waktu Kristus datang, dia baru mulai ini awal pelayanannya, dan kita tahu bahwa hukum Taurat itu menggenapkan daripada Yesus Kristus. Khotbah di Bukit 5-7, khususnya pasal 5 ya, Yesus itu sedang seperti memberikan satu value yang baru, nggak tahu lah, mungkin pemahaman yang lebih clear di dalam Taurat. Itu lebih jelas tuh nanti ada hukum-hukum Taurat yang beberapa hukum tuh yang jangan membunuh, jangan apa, itu di reinterpret lagi. Di awal di Matius 5 Tuhan buka dengan apa? Ucapan bahagia. Beatitudes itu soal blessings loh, blessedness. Bahasa Inggrisnya blessedness. Tapi di Indonesia berbahagialah. Tapi menurutku Indonesia pun cukup menangkap sense itu, karena kita kan berkat kan biasa baca dari berbahagia. Betul. Tapi menarik, Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin. Miskin di hadapan Allah. Di Lukas ditulisnya berbahagialah orang yang miskin. Lanjut, berbahagialah orang yang berduka cita, sebab Tuhan akan hibur. Seperti ada upside down kingdom ya, nilai-nilai yang terbalik. Nah ini yang menurut gue ya, kita di tengah zaman yang komersial, yang kapitalis, yang berusaha untuk membuat kita tenar dan untung sebanyak-banyaknya mungkin ya di dalam narasi-narasi yang diberikan. Karena kan kalau di Indonesia kan kita waktu luang biasa ke mall kan nih, yang kita lihat brand-brand mahal biasanya. Mall itu di Turki. Nah kita perlu benar-benar loh stok baru untuk ini ya nanti ya. Meng-apply untuk apa? Yang tadi nilai-nilai kerajaan Allah. Dan Tuhan sendiri itu ya seperti apa ya, model itu sendiri, dia pilih New Covenant. Kalau tadi kita bicara soal blessed juga dekat dengan Covenant, dia seperti bikin Israel baru. Israel baru tuh 12 murid Yesus yang nelayan, pemungut cukai, bukan siapa-siapa yang dia pilih. Terus sampai ya puncaknya di kayu salib itu, bagaimana dia menyelamatkan manusia untuk kembali kepada Allah Bapa. Justru blessing itu, konsep Old Testament yang selalu dikaitkan kental dengan Allah Bapa. Saat manusia berdosa, kita kan terpisah dari itu. Kita punya terdistorsi. Yesus datang untuk apa? Reconcile. Supaya kita bisa kembali kepada Allah Bapa. Dan ya itu juga mengenapkan Abraham. Gimana nanti dari Abraham itu, nama yang masyhur itu, semua race ya. Dia bilang semua bangsa itu bisa mendapatkan berkat. Dari Yesus ini keselamatan juga muncul ke bangsa-bangsa lain. Ntar gue jadi pertanyaan sedikit, ini agak menyimpang, tapi mungkin nggak tahu lu bisa jawab atau enggak ya. Wow, oke. Karena in a sense. Ujian mendadak. Ujian mendadak nih Pak. In a sense, God's presence, kehadiran Tuhan, sebelum dan sesudah Kristus harusnya in a sense ada perbedaan dong, seharusnya. In a sense itu persekutuan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Oke. Sebelum dan sesudah Kristus mati di salib itu berbeda. Maksud gue gini, harusnya kalau gue nangkepnya jadi sekilas ya, zaman dulu itu kan beda, kita mau approach Tuhan ke bait Allah melalui nabi, harus ada ritual yang dijahit, tidak pernah ada personal di rumah, maksudnya beda harusnya, benar nggak? Jadi in a sense hari ini ketika kita lagi anggaplah lagi taat, lagi doa, renungan, dan merasakan secara spirit dan emosi persekutuan yang intim dengan Tuhan kita itu, apakah berarti secara nggak langsung ini adalah berkat yang orang
dulu Israel Nggak bisa nggak rasain pernah gitu merasakan ya. apa-apa. Bener. Kalau justru menurut gue ya, ini gue nggak tahu nih agak. Ini kita agak nggak Gue agak ngasal gue ngomongin. Gue nggak tahu. lepas. Ya kemungkinan besar ngasal. Boleh lah kalian denger atau enggak ya. Dari pengalaman aja gitu kan dan baca-baca dulu gitu. Yohanes Pembaptis itu ya, dia pernah dibilang di Matius 11 itu ya, tidak ada orang ya, yang maksudnya sebelum Yohanes Pembaptis yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Oke, dibilang gitu ya. Jadi dibilang Daud, Elia bahkan kan. Elia itu nggak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi dia bilang yang paling kecil dari kerajaan Allah, dia lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Maksudnya apa? Jadi kategori besarnya di sini apa? Kalau ya bilang lah kalau kita ya kalau kata kita di sini bilang berkatnya itu apa? Apakah militer secara kekuatan? Kalau dibahas secara kekuatan Yohanes Pembaptis nggak lebih besar daripada Dia kan Daud. hidup di hutan ya. Nggak mungkin. Daud pasti lebih besar, militernya lebih banyak. Iya. Betul. Secara wisdom, secara kepintaran dan hikmat, dia nggak lebih besar daripada Salomo. Salomo. Secara kepemimpinan, gue berani yakin dia nggak akan sehebat Musa yang bisa pimpin jutaan orang Israel. Yang Secara jutaan. mukjizat nggak sebanyak Elia juga. Bener. Kalau gitu greaternya sih itu apa? Apa? Nah, ini juga dari D.A. Carson ya yang jelasin, dia bilang justru Yohanes bilang lebih besar kenapa? Dia itu paling jelas ngelihat Yesus waktu itu. Dia dibilang sebagai nabi yang terakhir. Di Nabi Maleakhi dibilang ada Nabi Elia nanti yang akan datang yang akan membukakan jalan. Yohanes Pembaptis di awal dia menyatakan berita pertobatan. Dia bilang nanti Mesias akan datang. Yang membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Dia bilang gitu ya. Dia bilang pokoknya dia membuka jalan untuk Yesus itu bisa datang makin jelas. Kalau kita misalnya lihat PL ya, somehow kok Abraham, Daud itu seperti satu bayang-bayang ya, untuk nantinya merujuk kepada Kristus. Ya, gambaran misalnya Musa dengan Israel. Kalau di Matius tuh lebih jelas tuh the new Moses nih, Yesus Kristus. Tetapi sekarang Yohanes dia lihat sendiri. Tapi Yohanes di Matius 11, di Matius 3 pasal setelah itu, kalau sama Matius 14, dia mati di beheaded, dipotong kepalanya kalau nggak salah ya. Dia belum sempat lihat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia nggak bisa merefer ya ke maksudnya dia nggak bisa, dia belum lihat langsung, dia nggak bisa refer nih Yesus yang udah mati dan bangkit buat kamu. Makanya Tuhan bilang yang paling kecil dari kerajaan surga, yang udah tahu nih narasi daripada penebusan Yesus Kristus itu lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ya, jadi cukup jawab gak? Iya, jadi in a sense kita hidup di dalam pasca kebangkitan Yesus zaman gereja. Kita punya somehow greater blessings di dalam sense kita udah mengalami, kita udah tahu akan Yesus yang mati dan bangkit. Iya sih. Gue baru berpikir berkat gak itu buat lo? Saya takutnya ini pendengar sedih kalau mendengar definisi berkat seperti ini. Ketika lu pernah mengalami personal encounter atau secara komunal dalam ibadah, kalau itu hal yang dulu nggak bisa dialami secara bebas, itu sesuatu yang kayak iya, kalau lu kan mengalami secara pribadi itu kayak sesuatu yang mungkin kalau misalnya lu bisa hidup berabad-abad gitu ya, lu dulu pernah ngerasain gitu kayak itu soalnya value-nya beda gitu. Apa lagi? It's not something yang lu bisa beli, it's not something satisfaction-nya beda ketika lu dapat berkat normal gitu ketika ya, dan sayangnya kita masih take it for granted ya. Meskipun maksudnya kita bisa berkomunikasi sama Tuhan. Nah, harusnya nih kalau implikasi dari Yohanes itu berkat itu ya, itu juga sense-nya ke panggilan kita masing-masing di dalam menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kita. Sih kan dia bilang kan Yohanes itu lebih besar daripada yang lain. Kenapa? Karena dia itu menunjukkan Kristus lah, itu paling clear. Paling clear gitu, karena Kristus waktu itu dia hidup di zamannya dia. Dan demikian juga di tengah-tengah kegelapan gitu ya, di tengah-tengah Israel. Waktu itu kan belum ada nabi lagi selama 400 tahun. Kita juga harus punya sense kayak gitu ya, bahwa saya ini mendapatkan berkat yang banyak ketika saya bisa jadi saksi Kristus. Ngerti gak? Tadi kenapa ya, makanya blessings itu harus diikuti dengan obedience. Atau gue kebalik ya, obedience harus diikuti dengan blessing. Ya itulah intinya lah. Pokoknya bukan obedience saya obedience diikuti oleh blessing. Obedience diikuti oleh blessing ya, berarti obedience. Blessings dulu baru. Oh iya benar-benar. Kayak blessings dulu diikuti oleh Anda kan orang logika ya, jadi harusnya lebih bisa dia menempatkan kalimat dengan tepat. Nah, jadi saat kita obey itu ya, saat kita obey itu sebenarnya kita sedang ya satu sisi kita lagi mendapatkan berkat itu. Iya. Di kejadian itu ya, kejadian 1 ayat 27. Ayat 27 atau 28 lah. Allah memberkati, ditulis itu Allah memberkati. Diikuti dengan apa?
Kejadian 1. Allah memberkati diikuti dengan apa? Mandat. Dengan perintah. Matius 28. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu pun dalam konteks apa? Yesus sedang memberikan perintah untuk apa? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada sense berkat itu bukan cuma sekedar saya terima loh. Saya terima kayak tadi ya. Gimana kita memahami berkat. Tapi satu sisi iya ya, saya bisa jadi dipakai Tuhan. Saya punya panggilan untuk memberitakan Kristus. Itu berkat yang luar biasa. Apalagi saya bisa menderita bagi Kristus. Waduh, itu berbahagialah yang terakhir tuh ya, berbahagialah orang yang mempunyai kerajaan Allah ya. Iya, karena mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Oke. Gitu. Wow. Karena berkat itu berarti diberikan, bukan kita dapatkan. I mean, it's not something yang lu achieve, tapi it's something yang Tuhan berikan. Iya, ada sense seperti itu juga ya. Dimana Tuhan memanggil kita. Oke. Teman-teman kalau mau tahu lebih jauh bagaimana memanfaatkan blessing tersebut ya kan dalam kehidupan kita. Iya. Kita akan ada. Tapi ini perlu ini loh, memang perlu apa ya? Perubahan yang radikal di dalam mind kita ya, di dalam bahan yang posisi radikal. kita, posisi kita harus prakonsepsi. Gimana coba translate. Jadi kita harus punya. Jadi setiap orang itu udah punya apa ya, suka nggak suka ya, kayak kata tadi cerita kan kita udah dipengaruhi begitu. Ya misalnya kayak Flo umur berapa? 17 Kak. Rick umur berapa sih? 26 ya? 25. 24 deh. 24 lu kita bayangin 24 tahun anggaplah baru ngerti di umur 11, berarti anggaplah 10 tahun. Selama 10 tahun hidup kita tuh udah dibentuk, cara pikir kita dibentuk, budaya membentuk kita. 10 tahun dibentuk itu udah kaku. Ini gitu. framework berpikir kita. Budaya Chinese hati-hati. Budaya Chinese itu kan kesuksesan nomor 1 gitu kan gitu. Anak nilai dapat jelek diomelin harus dapat 100. Saya nggak tahun rasis baru, ya, saya tahun Chinese. baru aja ngomongnya kan apa semoga ada prosper gitu kan ya. Sekarang kita punya pola pikir jadi susah untuk dirubah. Jadi normal ketika kita menghadapi ya di Beatitudes itu kan sebuah framework yang aneh banget kok. Diberkati yang begini. Nah itu yang akan jadi challenge kita sebagai orang Kristen. Nah, jadi, kayaknya perlu satu sesi bahas tentang itu deh, di Beatitudes. Itu bagus sih, saya usul sama pengurus. Iya. Sebenarnya liturgi juga penting ya. Liturgi juga penting sih. Baik, ada 2 episode lagi guys nanti ya. Maksudnya, kenapa orang kadang ngomong juga kan, maksudnya ikut Kristus itu sederhana. Yang penting kamu percaya, kamu selamat, kamu beres gitu. Sebenarnya nggak bisa berhenti di situ. Gimana kamu mau ikutin Kristus kalau kamu punya pola pikir yang berbeda sama dia. Jadi untuk kita tadi kan Flo juga nanya secara praktis, jadi gimana? Iya, jadi gimana? Nggak ada cara lain kecuali tanda kutip belajar, kecuali kita memaksa hidup kita diisi dengan hal-hal yang akan mengubah pola pikir kita. Ya paling gampang sederhana ya baca Alkitab, membaca Matius yang biasa itu ya percaya nggak percaya sesuatu yang kita baca, yang kita renungkan, kita baca terus, kita benar-benar bayangin itu pelan-pelan akan mengubah kita. Iya sih. Yang jadi masalah Kristenan itu datang ke gereja seminggu sekali, ke Dobar seminggu sekali, encounter sama Kristus hanya Dobar sama gereja gitu. Iya, 2 kali seminggu, anggaplah 2 jam, 4 jam. Sisanya selama hidup kita dipenuhi oleh narasi-narasi yang dunia yang tanda kutip berlawanan dengan itu. Kita nggak bisa expect banyak di sini. Yang lebih celakanya seminar motivasi masuk dalam khotbah atau gereja. Ya itu khotbah yang nggak ada menekankan nilai-nilai yang Kristus berikan, tapi mengafirmasi nilai-nilai yang dunia berikan. Ya. Apakah itu kita expect kita akan bisa berubah serupa? Sedangkan Kristen itu ke Christianity aja apa definisinya? To be Christ-like, kan Kristus kecil. Kristen. Tapi kita menolak apa yang Kristus tanamkan dalam hidup kita. Kita nggak bother untuk baca. Paradoks. Gimana caranya? Ini yang sebenarnya ya kembali lagi ini personal. Ini nggak bisa dipaksa. Setiap orang Kristen harus mengerjakan keselamatannya. Bacalah Alkitabmu, bacalah buku-buku yang akan membangun kita. Kalau nanti ada orang tapi akan ngomong argumennya itu apa gunanya, nggak merubah hidupanku. Nah itu kan udah susah ngomong karena itu ada paradigma yang ini nggak penting, nggak ada benefit buatku, ini penting ada benefit buatku. Padahal ini yang akan menolong hidupmu untuk bisa hidup secara full dan penuh. Ya tapi sekeras-kerasnya batu kalau disiram air terus juga lu enak kok. Tapi kita harus memaksa. Iya.
Sekeras-kerasnya kerupuk kalau dikuahin lemes juga. Enak tuh, gue suka makan. Jadi Bumbunya salah juga enak fokus. dibuburin. Iya, kerupuk enakan dicelup-celup gitu. Oke. I think- Ini udah mau sejam ya. Gue boleh kasih aplikasi terakhir gak? Boleh Boleh dong. dong, nggak usah terikat waktu. Sebenarnya nih ya, gue agak Besok juga boleh. Iya. gue punya concern ya terhadap budaya individualis di sini lah. Secara khusus kita yang hidup di perkotaan, yang terpengaruh banyak juga dengan budaya barat. Jadi gue pengen satu sisi kita bisa mengaplikasikan blessings ini di dalam komunitas. Yang pertama mungkin secara kemanusiaan ya, gimana kita Yesus itu ya memberikan gambaran di Lukas 4 itu ya, berkat itu ya, itu ada sense materialnya, ada sense spiritualnya. Maksudnya gini, dia bilang gini, coba gak bukain Lukas 4 ayat 19 ya, tentang tahun rahmat Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan nggak hafal orang Alkitab. buta itu akan melihat, ayat 19, Empat. Lukas 4 ayat 19, orang buta akan melihat, orang miskin akan, Oh iya. sorry saya bacain aja ya, Lukas 4 ayat 18, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saya bisa punya sense bahwa saya diberkati adalah gimana saya bisa menjadi berkat terhadap society di dalam sekitar saya gitu, di dalam orang-orang miskin, mungkin orang-orang yang termarginalkan. Seringkali tadi ya pemikiran modern itu ya, gimana saya mendapatkan berkat itu dengan ini Tuhan kok lagi nggak berkatin saya, itu sense kita tuh iya saya kok lagi nggak cuan ya. Tapi kita jarang ya waktu kita lagi nggak orang terus kita bilang ih hidup gue kok nggak diberkatin banget, gue kok terlalu egois ya, gue nggak pernah bantu tuh panti asuhan, gue nggak pernah bantu orang miskin gitu ya. Jadi ada blessings di dalam kemanusiaan itu sendiri. Ketika kita lihat orang di sekarang kita menderita ya maksudnya. Benar. Jadi berkat itu tuh harusnya tercurah keluar ya. Iya. Sistem Refleksi, mainnya gitu ya, berkat ada itu. refleksi. Cepet aja ya, mungkin yang selanjutnya adalah dalam komunitas itu juga di dalam gereja. Aku percaya bahwa juga orang percaya itu punya part yang penting ya. Maksudnya komunitas orang percaya dalam hal ini gereja. Kita tadi bilang ya kita pengen seperti Kristus ya, Christ like, Kristus kecil. Kristus sendiri aja merelatifkan dirinya paling erat tubuhnya itu dengan apa? Tubuh Kristus, gereja. Waktu Saulus menganiaya gereja, Tuhan bilang, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Gereja yang disiksa, Tuhan juga merasa tersiksa. Kita juga boleh berdoa ya di dalam Tuhan, engkau kalau berkati saya, engkau berkati gereja saya. Oh ini doa yang cukup berani loh. Berkati gereja tuh maksudnya apa? Berkatilah ya kayak misalnya sistem yang tadi doa berkat itu. Berkatilah dengan kehadiran kau sendiri. Kehadiran Tuhan tuh apa? Berkatilah kami dengan Sang Firman. Kristus itu yang boleh berdiam di antara kami, dalam hal ini di antara gereja, di antara kita komunitas orang percaya. Kita bisa berdoa, Tuhan tolong karuniakan kepada misalnya di gereja kita ya, di sini dalam kasus kita lagi kayak BSD, dengan firman-firman yang berkualitas. Wah ini blessings yang kita berdoa, saya mau benar-benar firman Injil yang diberitakan. Buat gue pribadi, gereja yang diberkati itu bukan gereja yang punya band yang lengkap ataupun gedung-gedung yang mega church, tapi saat gereja memberitakan Injil, saat gereja berdoa, itu gereja yang paling diberkati. Dan ya doakan juga lah supaya kita bisa memberitakan Injil. Seberapa signifikan gereja merepresentasikan Kristus di tengah masyarakat. Seberapa banyak jiwa yang dimenangkan oleh gereja. Nah baru lewat apa terserah lah, boleh doa ya Tuhan sediakan pembicara yang baik, hamba Tuhan yang baik, uang yang cukup untuk gereja, relasi yang sehat antara majelis dan hamba Tuhan, sarana prasarana yang baik. Tapi apa sense tadi, biar gereja saya diberkati oleh komunitas ya Tuhan ya. Jadi secara komunitas itu menjadi part of blessing dari saya juga. Saat kemanusiaan ini semakin membaik, justice ditinggikan, kok saya punya sense iya ya, saya diberkatin nih. Saya bisa tinggal di Indonesia yang makin lama keadilan makin baik, kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan itu semakin menurun dan sebagainya. Itu menjadi part of my blessings as a person, individual gitu. Menjadi Kristen yang inkarnasional juga. Iya. Inkarnasional. Bener, hidup kita harus inkarnatif jadinya. Inkarnatif itu kayak
bener-bener nyata gitu. Bener-bener nyata. Mungkin ya yang saya usul nih ya, ada dua karya seni ya. Bukan karya seni sih yang kedua. Yang pertama tuh lagu, ini boleh dengar sendiri ya, lagunya Laura Story ya. Itu Grace. Blessings. Blessings. Nah, itu cukup Judulnya Blessings. cukup bisa memberikan satu warna untuk definisi blessings itu sendiri. Yang kedua ini saya pengen Grace. recite, pengen membacakan doa ya, boleh. Doanya Fransiskus dari Assisi. Francis Assisi. Mungkin saya baca yang Inggris aja. yang Inggris aja. Keliling nggak pakai alas kaki gitu kan? Iya, Bener kayaknya, nggak? iya. Fransiskus dari Nantinya dia jadi satu ordo Fransiskan. Ada satu doa dia ya. Sebentar ya. Santai. Yang lihat paradoks daripada blessings itu sendiri, saya akan bacakan mungkin yang agak bawah-bawahnya aja ya, atau dari tengah aja, saya nggak bacain dari awal. Dia bilang gini, "Oh divine master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console." Dia bilang seperti ini ya, ya Tuhan yang ilahi, berikan kepada saya ya, jangan lebih banyak ya, atau lebih mengharapkan untuk dihibur daripada saya yang menghibur. To be understood as to understand, dimengerti, tapi bagaimana saya mengerti orang lain. To be loved as to love, bukan untuk dicintai tapi untuk mencintai. Ini bagus di sini. For it is in giving that we receive, karena dengan memberi sebenarnya saya sedang menerima. It is in pardoning that we are pardoned, dengan memaafkan kita dimaafkan. And it is in dying that we are born to eternal life, dan dengan mati sebenarnya saya lagi hidup untuk kehidupan yang kekal. Wah, ini menurutku blessings ya. Kita pengen dimaafkan, kita pengen dicintai, kita pengen dipahami, kita pengen dihibur. Tapi doa Fransiskus Assisi malah bilang jangan gitu. Tapi biarlah saya menghibur, biarlah saya yang mengerti orang, biarlah saya yang mencintai. Karena dia bilang, karena sebenarnya saat saya memberi itu saya sedang menerima. Dia bilang kalau kita berkat kan gimana saya terima. Dia bilang justru waktu saya beri itu gimana saya menerima. It is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying, saat kita mati ya dengan diri kita, sebenarnya kita lagi hidup to eternal life. Bukan di doanya indah. Atau mungkin dari sini kita bisa coba sehari-hari ini praktis juga menurut gua. Kita ada definisi berkat. Berkat itu bukan menerima, tapi ketika bisa memberi tanpa akan berkurang. Ya itu maksudnya boleh jadi salah satu sense yang ke situ. Berkat itu kan selalu mikir berkat itu tapi bisa juga maksudnya saat kita terima yang baik kan yang tadi. Betul. Itu pun datang dari Tuhan. Berkat kan kita fokusnya ketika kita memberi itu baru aku berkat. Tapi di sense lain itu ternyata berkat itu bukan cuma kita terima, tapi ada satu aktif yang dari kita. Betul. Itu pun berkat. Betul. Bener sih. Wah, oke. Dapat banyak ya hari ini ya. Aku yang paling ngena itu tadi kayak bagaimana di perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan cara berdoanya saja beda, cara berkomunikasi dengan Allahnya saja beda. Justru sebenarnya di perjanjian baru ini kita diberikan blessings ya, berupa kemampuan kita untuk yang nggak usah ngorbanin lembu lagi, nggak usah ngorbanin ini itu lagi, tapi kita ya benar-benar simply bisa berdoa dimanapun kapanpun gitu loh. Jadi kayak aku yang ngerasa ada privilege itu, dan wah iya ya, selama ini kayak I really took that for granted gitu loh. Kayak benar-benar mungkin karena emang udah jadi kayak rutinitas gitu ya. Jadi seakan-akan kayak oh ya gampang lah doa tuh ya udahlah doa gitu. Tapi kayak nggak pernah benar-benar mikirin oh iya ya, coba kalau gue hidup di zaman dulu perjanjian lama gitu, mungkin gue tidak bisa merasakan apa yang gue rasakan sekarang ini gitu. Mungkin yang sesi ini cukup berat ya kayaknya, jadi iya ini gue coba ringkas dari setiap kali kehadiran gue si Talks tuh jadi kaku karena lu dikasih jadi mikir, emang lu dikasih topik yang ditujuannya untuk gitu ya, aku mikir ya. Gue coba kurang mendatangkan berkat memang sih Talks. Gue coba simpulkan sesederhana mungkin intinya. Jadi memang kita akan menyimpulkan bahwa berkat itu tidak bisa dilepas dari berkat materi. Itu satu hal yang pasti ya. Berkat itu kita nggak bisa. Jangan alergi lah gitu ya. Jangan pernah alergi dengan berkat materi. Tapi nggak harus materi. Tapi nggak harus materi. Betul. Gitu. Tapi maksudnya tidak. Tuhan memang akan memakai berkat-berkat itu untuk menyatakan kasih kepada kita, itu tidak kita pungkiri. Tetapi dari pembicaraan yang panjang lebar itu, satu hal yang kita harus refleksikan mungkin. Ketika fokusnya jadi ke berkat, itulah ketika itu jadi masalah. Ketika kita memfokuskan
jadi pemikiran kita tuh banyak berat tuh ngomonginnya berkat tuh. Motivasinya tuh berkat ya. aja. Nah itu mungkin kita harus review ulang, karena pada dasarnya dari dulu dan harus sampai sekarang berkat diberikan bukan soal berkat, tapi soal bagaimana relasimu sama Tuhan. Berkat itu akan mengikut dari situ. Ketika kita diberikan berkat, kita bisa berrelasi dengan Tuhan, kita bisa menikmatinya, dan kita bisa juga menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang paling sebenarnya titik beratnya lah. Apalagi ketika Tuhan telah mati di salib buat kita, itu kan menjadi contoh bagaimana seperti Tuhan memberikan segalanya sebagai berkat. Kita yang sudah menerima berkat itu pun bagaimana kita menghidupi iman itu kan di dalam dunia, kita memberikan juga bagi orang-orang sekitar kita. Dan bagaimana berarti yang penting sebenarnya di dalam pembahasan hari ini tidak sekedar mengerti berkat dan apa itu berkat, yang nanti akan kita bahas sih bersama Jessica Tanu ya. Betul. 16 Februari 2020. Tapi podcastnya lebih keluar dulu Jessica Tanu. Kan saya ngebutin iya. Jessica Tanu dulu ya. Nggak podcast ini dulu. Cuman Jessica Tanu kan live nanti. Live. Iya. Nah, cuma gue di sini mungkin yang kelihatannya penting malah bagaimana kita harus meredefinasi dan membentuk framework berpikir kita ya. Bagaimana kita menyesuaikan framework kita yang sudah begitu terdistorsi, kontaminasi, kita harus coba ubah. Yang paling sederhana dengan tentu baca kita. Atau sesi lagi Liturgy of the Heart nanti. Sama ya. Ada buku yang lu mau rekomen tadi apa? Oke, terakhir ini yang gue rekomen yang tadi aja. Pertama, dengar lagunya Blessings dari Laura Story, perhatian liriknya. Terus yang kedua, buku yang gue mau saranin kalau bisa dibaca mungkin di dalam seminggu, sehari 2 kali lah, pagi bangun dan malam sebelum tidur. Matius 5 ucapan bahagia itu sampai ayat berapa ya? Ya Matius 5 ayat 1 sampai 12 kalau nggak salah. Itu baca aja pagi malam selama seminggu. Mudah-mudahan ngelotok lah. Gue percaya sih frekuensi kita baca itu mempengaruhi gimana kita punya berpikir, kita punya apa gitu sih. Kalau dari gue juga sedikit buku nih, Alkitab lah hari ini. Sebenarnya yang pasti sih kalau menurut gue James K. Smith, You Are What You Love sih. Apa judulnya? James K. Smith, You Are What You Love. Kalau bisa jangan copy ya, harus beli. Ya, You Are What You Love. Itu belum ada terjemahan tapi kayaknya bahasa Inggris ya. Iya, You Are What You Love. Itu bagus sih. Tapi kalau mau yang semua orang bisa akses Alkitab, kebetulan tadi baru dipinjemin Rick buku tentang Ordinary bisa juga kayaknya kayak itu terjemahan sih. Beda ya? Beda sih. Itu agak sulit ya. Yang lebih praktis baca Mazmur aja. Jadi sebenarnya kan kalau kita banyak budaya kekristenan dari Gomsul, mereka baca Mazmur setiap hari. Biasa tuh harusnya orang baca satu hari 5 ya. Kalau zaman dulu, jadi mereka nyelesain Mazmur tuh tiap bulan selesai. Bentang kayak suara Psalms baru habis. Gitu dia. Dan memang Billy Graham pun ngomong loh, dia baca Mazmur setiap hari 5 dan Proverbs 1. Jadi setiap bulan dia habisin Mazmur dan Amsal. Nah itu akan tujuannya apa? Itu akan, apalagi Mazmur tuh puisi ya, itu sangat poetik. Itu secara nggak sadar kita akan nempel di dalam hati dan itu akan nempel dalam kita. Harapannya seni puisi itu ya, bisa masuk ke dalam relung hati paling dalam. Relung hati paling dalam. Baiklah. Oke. Wah, baiklah, terima kasih Rick Ruben untuk segala berkatnya hari ini. Semoga. Mungkin juga didoakan biar visa cepat keluar. Beliau ini mau berangkat ini ke Jerman. Thank you. Ya, nah teman-teman juga yang dengerin, jika merasa terberkati bisa bantu untuk share supaya bisa membagikan lah apa yang teman-teman dapetin hari ini melalui Talks. Bisa juga follow IG kita, DM kita kalau mau nanya-nanya sama Rick Ruben juga bisa ke connection.bsd. Atau IG-nya Rick apa Rick? Ya Rick Ruben apa IG-nya? Aktif nggak kamu di IG? Rick Ruben, RIGGROBEN. Ya. Gue nggak terlalu aktif sih, tapi pasif agresif aja sih. Ya, jadi kalau mau lebih aman ya ke connection.bsd aja ya, nanti kita tanyain, oke? Iya, oke deh kalau gitu. Terima kasih semuanya. Bye.